Halo guys, selamat datang dan berjumpa kembali bersama Best Storyline dan selamat menyaksikan. Pada tahun 1976, ada sebuah keluarga kecil di sebuah apartemen yang cukup luas, di mana apartemen tersebut dihuni oleh seorang janda atau ibu rumah tangga dan anaknya yang masih kecil. Rutinitas sang ibu adalah sebagai penjahit kecil-kecilan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan si bocil setiap harinya hanya bermain sendirian bersama mobil-mobilannya dan tidak memiliki teman di lingkungannya dikarenakan sang ibu terbilang agak galak dan sangat keras mendidiknya. Hingga pada suatu waktu ketika si bocil sedang menggambar, muncullah tetesan air dari atas yang membasahi bukunya, entah itu plafon yang bocor atau air mata dari tangisan Mbak Kunti yang menghuni di apartemennya. Singkat cerita, di tahun 2015, di sebuah tempat benda-benda antik ditampilkan seorang pria tua yang terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Dia lupa untuk mematikan rokoknya sehingga muncullah entitas goib yang mengerikan, dan inilah penjaga kegelapan. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Pat. Beliau merupakan seorang indigo dan sudah bertahun-tahun lamanya dia menjadi seorang pengusir setan. Dan untuk kali ini Pat mendapat pasien seorang ibu-ibu yang selalu kerasukan hantu gadis kecil, di mana hantu tersebut sangat menyukai wanita ini karena menurutnya dia sangat mirip dengan ibunya. Metode yang dilakukan Pat terbilang cukup unik, bukan membaca ayat-ayat suci ataupun mantra-mantra khusus, melainkan dengan sebuah obrolan layaknya berbicara dengan manusia. Namun ketika hal tersebut tak membuahkan hasil, Pat menggunakan sentuhan fisik untuk membuat hantu yang dimaksud benar-benar pergi dari tubuh wanita tersebut. Di sini Chung atau asistennya bertanya mengenai wanita tersebut yang merupakan seorang psikiater. Chung tidak percaya jika seorang psikiater bisa kerasukan. Tapi Pat menjawab dengan mengibaratkan Chung yang orang kaya, kenapa mau ikut bersamanya dengan bayaran yang kecil? Mungkin tidak nyambung atau tidak manuk akal, tapi intinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Perkataan si hantu gadis kecil bukan isapan jempol semata. Ketika Pat akan keluar dari apartemen tersebut, tiba-tiba dia dihadang oleh hantu gadis kecil yang telah mengadu kepada ayahnya. Video pengusiran setan yang sebelumnya sempat Chung upload ke YouTube dengan singkat, video tersebut viral dan menjadi sesuatu yang menarik bagi orang-orang, termasuk seorang reporter yang kita sebut saja Yuni. Wanita itu juga tertarik dengan konten tersebut sehingga dia menunjukkan kepada seorang sutradara yang ketika melihat video tersebut, si bapak ini mulai mendapatkan ide bagus untuk bisnisnya. Terlepas dari settingan atau tidaknya, sang sutradara langsung menyuruh Yuni untuk mendatangi Pat untuk mewawancarainya, berharap Pat bersedia untuk menjadi aktor dari film yang akan digarap sang sutradara. Ketika di rumah, Yuni langsung menghubungi pemilik konten atau Chung untuk meminta izin agar diberikan waktu supaya dirinya bisa bertemu sekaligus mewawancarai Pat. Singkat waktu dan sesuai janji, mereka bertemu di kafe milik Chung. Ketika bertemu Pat, Yuni langsung melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kebenaran video tersebut. Tapi Pat sama sekali tidak memberi jawaban, bahkan perhatiannya lebih tertuju kepada hantu pendek yang menjebalkan. Menyadari jika Pat tengah berinteraksi dengan hantu, Yuni pun tanpa rasa takut meminta agar Pat memanggil hantu tersebut untuk dipoto. Dan menurut saya, sebaiknya jangan terlalu gegabah, Mbak.
Di sini Pat meminta agar Yuni berhenti mengganggunya karena dirasa tidak semua hal yang menarik ramah untuk diekspos. Di sela waktu luang, Pat selalu menyempatkan untuk membagikan permen kepada hantu-hantu anak kecil yang berada di lorong goib. Setiap hari Pat ke sana untuk sekedar mendengar berita baik ataupun berita buruk. Dan dari semua hantu yang ada di sana, hanya si hantu pendek menyebalkan yang terbilang cukup dekat dengan Pat. Dan kebetulan hantu tersebut memberitai Pat bahwa setan terkuat atau hantu pendendam telah bangkit, bahkan sebelumnya setan tersebut telah memakan 2 hantu lain untuk dikirim ke neraka. Pat agak kaget mendengarnya, namun sayangnya hanya itu saja yang diceritakan si hantu pendek. Tidak ada yang mengetahui dendam dari setan tersebut. Yang jelas Pat akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Ketika di rumah, Pat sudah tidak heran lagi dengan TV yang selalu menyala dengan sendirinya dan menayangkan drama Korea. Walaupun Pat hidup sendiri, tapi bukan berarti dia sendirian karena sedari kecil Pat sudah memiliki sahabat yang tak kasat mata. Dan menurut Pat, ketika seseorang sedang sendirian, apalagi di malam hari, jangan sesekali melihat ke arah cermin. Beberapa saat kemudian, Pat mendatangi temannya yang seorang penjual ayam potong. Tujuan Pat kesini bukan untuk membeli daging ayam, melainkan mengembalikan ayam yang masih hidup yang telah dipinjamnya setelah selesai mengusir setan dari para pasien. Ya, metode unik lainnya yang digunakan Pat untuk mengusir setan adalah dengan ayam jenis apapun, bahkan ayam sayur sekalipun. Yang intinya metode yang digunakan Pat lebih dominan ke arah sentuhan fisik. Dan di sela obrolan tiba-tiba perhatian mereka teralihkan kepada televisi yang menyiarkan berita tentang kematian seorang pria yang tidak wajar, di mana pria tersebut mati seperti terbakar tapi tidak ada bekas kebakaran di TKP. Para polisi pun kebingungan untuk memecahkan kasus tersebut karena tidak ada tanda-tanda pembunuhan maupun bunuh diri. Satu-satunya kemungkinan besar yang terlintas di benak Pat adalah pria tersebut dibunuh oleh setan pendendam. Esok harinya, Yuni yang mengalami kebuntuan dengan tugasnya, dia kembali menghubungi Chung untuk membantunya merayu Pat agar bersedia untuk diwawancarai lagi. Namun, Chung yang tahu betul watak Pat yang keras menawarkan narasumber lain yang memiliki kemampuan indigo seperti Pat. Singkatnya, mereka telah berada di kediaman seorang indigo yang kita panggil saja si ibu. Beliau mempunyai kemampuan yang berbeda dengan Pat, di mana si ibu hanya bisa berinteraksi dengan para arwah saja. Dan setelah mengatakan maksud tujuan, Yuni diminta untuk menuliskan nama almarhum yang ingin dipanggil. Namun Yuni yang tidak terbriefing secara random menuliskan nama seorang wanita korban kecelakaan yang ada di koran milik si ibu. Semuanya di luar kendali si ibu, sehingga Chung segera mengabari Pat untuk segera datang karena hantu tersebut bisa saja menyakiti Yuni. Dan untung saja Pat datang tepat waktu. Pria itu langsung bisa melihat kejadian sebelum hantu wanita itu tewas. Tanpa banyak basa-basi, Pat langsung melemahkan hantu tersebut dan mencari tahu apa yang menimpa wanita malang tersebut. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Pat bersama pasukin premannya saat itu juga langsung mendatangi dan menggerebek tempat praktek dukun cabul yang menjadi penyebab kematian hantu wanita tersebut. Sama halnya seperti wanita yang ada di sana. Dulu ketika si hantu wanita masih hidup, dia datang ke dukun cabul ini untuk mengejar ketenaran dan kekayaan. Namun si wanita yang sadar jika dirinya hanya ditipu dan dimanfaatkan, maka dari itu wanita tersebut melarikan diri dari si dukun. Tapi sayangnya ketika berhasil keluar, dia tertabrak mobil dan tewas di tempat. Dan untungnya Pat berhasil menemukan ponsel si wanita yang bisa menjadi bukti kuat untuk membuat dukun tersebut mendekam di penjara.
Setelah itu, Pat dan Chung menjenguk Yuni yang tengah dirawat di rumah sakit akibat meminum bensin dan disetrum oleh Pat. Dan di sini Pat mengatakan bahwa Yuni terlalu gegabah dalam melakukan suatu hal. Menghormati setiap makhluk sangatlah penting, walau kepada hantu sekalipun, karena mereka yang tak kasat mata dulunya adalah manusia. Beberapa hari kemudian, Yuni kembali melakukan sesuatu yang gegabah dengan secara diam-diam masuk ke apartemen Pat tanpa seizin darinya, sehingga jangan salahkan Pat jika sahabat atau penunggu apartemennya yang tak kasat mata muncul menampakkan diri. Beberapa jam kemudian, setelah Pat kembali ke apartemennya, kita diperlihatkan kepada sahabat Pat yang kita panggil saja Mbak Kuchan, di mana si Mbak ini sudah berada di sana selama 60 tahun. Dan semenjak kehadiran Pat di sana, Mbak Kuchan merasa bahwa dirinya tidak kesepian lagi. Bahkan kedekatan mereka sedari dulu telah menjadikan Mbak Kuchan layaknya kekasih bayangan Pat. Dan di sini si Mbak menceritakan tentang teman wanita Pat atau Yuni yang beberapa jam lalu datang ke sini. Entah apa tujuannya, tapi yang jelas si Mbak senang bisa bermain bersama teman barunya Pat. Mendengar hal itu, Pat tidak kaget. Bahkan Pat juga meminta Mbak Kuchan agar selalu mendatangi Yuni karena wanita itu senang bermain dengan para hantu. Terlepas dari karakter Pat yang tertutup, kini Pat menceritakan sebuah kenangan masa lalu bersama sang ibu, di mana Pat kecil yang ternyata merupakan si bocil yang di scene awal tadi. Dan kala itu kehidupan Pat kecil bersama sang ibu sangatlah sederhana. Tidak ada raut kebahagiaan di wajah ibunya semenjak ayah Pat pergi. Bahkan didikan ibunya yang keras membuat Pat menjadi anak yang pendiam. Hingga di suatu waktu Pat kecil dihukum oleh sang ibu yang dikiranya Pat telah mencuri uang, yang padahal uang tersebut hasil pemberian dari turis yang meminta berfoto dengannya. Sang ibu takut jika Pat mempunyai perilaku sama seperti ayahnya, yaitu seorang pencuri dan pembohong. Ya, kebencian terhadap suami membuat wanita itu memiliki emosi yang tak terkendali, sehingga Pat kecil lah yang menjadi pelampiasan. Tapi walaupun begitu, Pat tidak pernah membenci orang tuanya. Bahkan Pat sangat rindu kepada ibunya yang tak pernah datang untuk menemuinya. Reinkarnasi. Ya, menurut kepercayaan Pat, seharusnya ibunya telah bereinkarnasi walaupun ibunya mati bunuh diri. Walaupun syarat untuk bereinkarnasi memang hanya berlaku kepada orang yang meninggal secara wajar, dan orang-orang yang meninggal tersebut akan bereinkarnasi dalam waktu sesuai dengan umurnya semasa hidup. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang mati bunuh diri atau tidak wajar juga bisa bereinkarnasi, meskipun tidak ditentukan waktunya. Esok harinya, Pat bersama para pasukin mendatangi tempat pemandian umum yang kemarin malam telah terjadi pembunuhan yang tidak wajar, di mana korbannya yang merupakan seorang pria tewas dalam kondisi sangat mengenaskan. Tidak dapat dijelaskan bagaimana bisa seseorang terbakar ketika berada di dalam air, dan untuk kedua kalinya polisi dibuat kebingungan untuk menyelidikinya. Beberapa saat kemudian, ketika Pat tengah melihat-lihat TKP, tiba-tiba saja salah satu pasukin bertingkah aneh dan tanpa berlama-lama, Pat langsung melakukan netralisir. Ya, sesuai dugaan Pat, dua orang korban yang tewas dengan sengaja dibunuh oleh setan pendendam, di mana kedua korban adalah paranormal yang menjanjikan bantuan kepada setan tersebut untuk mencari pelaku yang telah membunuh dirinya beserta keluarganya. Tapi ketika mereka ingkar, si setan pun murka dan langsung membunuhnya. Dan di sini Pat diancam untuk membantunya mencari pelaku tersebut, dan jika tidak,
Pat akan bernasib sama seperti dua korban sebelumnya. Setelah itu Pat bersama Chung mendatangi kediaman Yuni untuk meminta bantuan, karena Yuni yang seorang reporter tentunya mengetahui berita apa saja yang telah tersebar luas. Awalnya Yuni menolak karena sebelumnya sahabat Pat atau Mbak Kuchan telah membuatnya kembali masuk rumah sakit untuk yang kedua kalinya. Tapi Pat menjelaskan jika ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati, sehingga orang satu-satunya yang dapat diandalkan adalah Yuni. Tanpa berlama-lama, Yuni langsung mencari tahu semua surat kabar di internet yang mungkin saja ada yang cocok dengan kasus tersebut. Tapi masalahnya Yuni tidak tahu wajah dari setan pendendam tersebut karena begitu banyak kasus yang terjadi sehingga Pat kembali menggunakan penglihatannya untuk mencari clue-clue yang mungkin bisa didapatkan. Dan untung saja Pat melihat sebuah koran yang memberitakan tentang balapan kuda. Lalu setelah ditelusuri, koran tersebut diterbitkan pada tahun 1969 dan kemungkinan besar kejadiannya terjadi di tahun yang sama. Dan ketika dicari, benar saja kasus pembunuhan yang menimpa keluarga setan pendendam menjadi topik utama pada tahun tersebut. Tapi di surat kabar tersebut tidak tertulis pembunuhan, melainkan kecelakaan di dapur atau lebih tepatnya kompor meleduk. Pat agak heran karena di dalam penglihatannya terlihat jelas jika pintu rumah si setan dalam kondisi terikat oleh rantai. Dan dapat dipastikan jika ada oknum yang menutup-nutupi kasus tersebut sehingga masuk akal jika setan pendendam ingin menuntut balas atas ketidakadilan tersebut. Tujuan Mbak Kuchan menemui Yuni adalah untuk sekedar curhat mengenai kebimbangan hatinya terkait tetap di sini bersama Pat atau pergi ke neraka untuk mengisi formulir reinkarnasi. Sehingga Yuni yang tadinya ketakutan kini merasa kesal sekaligus iba mendengarnya. Dan di sini Mbak Kuchan juga bercerita tentang bagaimana dirinya mati, di mana kala itu Mbak Kuchan bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan swasta, dan di hari itu kantornya kedatangan ibu kos yang telah mengetahui perselingkuhan dirinya dengan bos atau suami si ibu bos. Sehingga Mbak Kuchan disiksa dan diancam untuk menggugurkan kandungannya sekaligus dipecat dari pekerjaannya. Oleh karena itulah Mbak Kuchan yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Waktu terus berlalu sampai akhirnya Pat kecil bersama ibunya pindah ke apartemennya, dan saat itulah Mbak Kuchan dan Pat mulai bersahabat. Sementara itu, Pat sedang bersepeda untuk sekedar mencari udara segar, namun ketika melewati terowongan, dia merasa bahwa ada yang tidak beres dan sebenarnya setan pendendam tidak berniat untuk menyerang, melainkan hanya untuk memberikan informasi tentang keberadaan pelaku yang selama ini dicarinya. Tapi kenapa setan tersebut tidak mencari sendiri dan langsung membunuh si pelaku? Ya, menurut Pat setiap hantu memiliki wilayah dan batasan, sehingga tanpa bantuan manusia sampai kapanpun dendamnya tak akan pernah terbalaskan. Esok harinya Pat dan para rekan terlihat sedang menuju ke tempat si pelaku yang berada di sebuah rumah sakit. Setibanya di sana, mereka tidak berbuat apa-apa karena dirasa jika mereka menculik atau membunuhnya, maka mereka akan dipenjara dengan hukuman berat dikarenakan si pelaku yang bernama Lau ini merupakan seorang ketua polisi. Ditambah keraguan Pat diperparah dengan Yuni yang juga mengalami kebuntuan dengan kasus tersebut karena para polisi sepertinya bungkam, dan oleh sebab itu Pat memilih untuk pergi dari sana. Keputusan yang mereka ambil mungkin lebih baik, namun mereka tidak akan menyangka apa yang akan terjadi ketika setan pendendam mengetahui hal tersebut. Ketika di apartemen, terjadi pertengkaran karena Yuni memaksa Pat untuk melawan setan pendendam demi menyelamatkan Chung.
yang telah dirasuki anak setan dan entah pergi kemana. Tapi tidak ada jawaban dari Pat, sehingga Yuni yang kesal pun akan bertindak sendiri untuk menyelamatkan Chung. Saat itu juga Yuni langsung memanggil seorang dukun yang terkenal hebat dalam mengatasi setan-setan kuat seperti kasus yang sedang dialami. Dan tanpa berlama-lama, sang dukun langsung melakukan ritual untuk mengusir setan pendendam tersebut. Di sisi lain, Pat merasakan bahwa Yuni sedang dalam bahaya, sehingga pria itu bergegas untuk menemuinya walaupun Pat sempat dihalangi oleh Mbak Kuchan yang khawatir jika Pat tetap nekat ke sana. Pat diam, bukannya takut ataupun menyerah, melainkan sedang memikirkan cara yang lebih baik untuk mengusir setan tersebut. Sesampainya di sana, benar saja tempat ritual sudah dalam keadaan berantakan beserta Yuni yang menangis ketakutan. Untuk yang kesekian kalinya, Yuni melakukan sesuatu yang gegabah sehingga membuat seseorang sampai tewas oleh setan tersebut. Dan mau tidak mau, Pat harus menghadapi setan tersebut yang telah mengambil alih tubuh sang dukun. Untung saja Pat berhasil diselamatkan oleh Mbak Kuchan, tapi masalah belum selesai, di mana Pat akan melakukan aksi yang sedikit gila, yaitu pergi ke alam goib. Setelah masuk ke alam goib, Pat ditemani Mbak Kuchan untuk mencari jalan menuju tempat berkumpulnya para arwah yang tersesat. Ketika sampai di sana, mereka pun berpisah untuk mencari istri dari setan pendendam yang diduga arwahnya berada di sini. Dan di tempat ini terdapat banyak sekali arwah tersesat yang berwujud mengerikan, bahkan mereka semua menyerang Pat sampai-sampai Pat dibuat kewalahan. Tapi untung saja suara panggilan dari sang ibu berhasil menyelamatkan Pat. Pantas saja sang ibu tak pernah mencarinya, ternyata arwahnya tersesat di sini. Setelah melihat kembali sang ibu, tiba-tiba saja Pat mengingat masa lalunya, di mana kala itu adalah hari terakhir Pat kecil melihat ibunya. Kejadian tersebut diawali dengan sang ibu yang kedatangan tamu dari pemerintah yang akan memberikan bansos. Namun, ketika sang ibu pergi sebentar untuk membawa segelas air, betapa sakitnya hati si ibu ketika melihat Pat kecil yang diperlakukan tidak baik oleh pria tersebut. Sehingga pukulan itulah yang membuat sang ibu hilang akal dan memutuskan untuk mengakhiri hidup bersama Pat kecil. Tapi untung saja Mbak Kuchan berhasil menyelamatkan Pat kecil dari maut, walaupun ibu Pat sebenarnya ingin pergi bersama Pat kecil. Ya, sang ibu menyalahkan Mbak Kuchan yang menghalangi seakan-akan ingin memisahkan Pat dengan ibunya. Maka dari itu, dari pertemuan ini sang ibu senang dan meminta Pat untuk tetap tinggal di sini bersamanya. Namun Pat segera menyadari jika wanita di hadapannya bukanlah ibunya, karena Pat tahu betul jika ibunya tak pernah tersenyum. Sebelum iblis tersebut menghajar Pat, Mbak Kuchan telah berhasil menemukan istri dari si setan. Sehingga saat itu juga mereka segera kembali ke dunia manusia dan bergegas menemui setan pendendam. Di sini Pat menjelaskan alasannya mengenai dirinya yang tidak membawa atau membunuh si pelaku. Dikarenakan kejadian sebenarnya bermula dari Pak Lau dan para rekan yang merupakan polisi korup menemui si setan. Mereka membicarakan persoalan tentang uang keamanan yang naik untuk setiap bulannya, dan diketahui bahwa si setan merupakan seorang pengedar narkoboy yang butuh perlindungan dari oknum polisi. Awalnya persoalan berjalan lancar, tapi ketika Pak Lau akan pergi, mereka diserang oleh pembunuh bayarin yang disewa oleh si setan untuk membunuh Pak Lau. Lalu ketika Pak Lau berhasil kabur, dia telah menyadari bahwa semua ini adalah ulah dari si setan, sehingga terjadi perkelahian antara mereka di dalam rumah.
Dan dalam perkelahian itulah terjadi insiden di mana kompor yang sedang menyala tersenggol hingga menyebabkan istri si setan terbakar sampai-sampai api melahap seisi ruangan. Si setan yang kala itu akan membawa putrinya keluar tidak bisa berbuat apa-apa hingga pasrah ketika pintunya dirantai oleh Pak Lau. Menurut Pat, orang yang benar-benar bersalah atas kematian keluarganya bukanlah orang lain, melainkan si setan itu sendiri yang tidak mengakui jika semua itu adalah kesalahannya. 其實真正害死你老婆同你個女嘅人，你唔會諗住你可以安享晚年。公司嘅費用都攞出嚟，就可以搞得掂。應㗎，我冇怪你。就算唔顧個大，都顧下個細啊！ Di akhir film, kita akan diperlihatkan kepada Pat yang tengah melamun di atap apartemen dan apakah Pat akan kembali berpetualang mengusir para hantu? Sudahlah, karena film pun tamat. Sebenarnya banyak adegan yang tidak saya tampilkan, yaitu adegan kedekatan Pat dengan mbak-mbak Kuchan yang semakin intens. Terus ada lagi adegan Pat yang menggoda mbak-mbak semblehoi kasir minimarket. Kenapa? Ya karena saya hanya berfokus kepada kehororannya saja. Tapi saya sarankan untuk nonton full movie-nya karena sangat seru. Tapi menurut saya lebih condong ke sedih, terharu, membiru gitu. Jadi cocok lah buat chill and Netflix gitu, atau gimana, atau hiburan lah, cocok buat hiburan gitu. Oke lah, sekian dulu teman-teman, saya cabut dulu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Ciao, terima kasih.